Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Wah, Mas Yona, selamat pagi. Wah, tidur jam berapa ya? Sudah sampai sini di pagi-pagi luar biasa ya. Ya, selamat datang juga untuk semua jemaat ya. Puas hadi. Selamat pagi, puji Tuhan kami sudah mendengar beritanya sukacita, tidak perlu operasi ya, luar biasa. Dan tentunya itu kemurahan Tuhan. Dan yang jarang saya lihat juga kayaknya ada Mas Benz Entertain ya. Ya, puji Tuhan karena beliau ini minggu biasanya job-jobnya penuh ya, Sabtu Minggu ya. Makanya agak sulit untuk bisa menyempatkan waktu. Puji Tuhan ada di tempat ini. Dan hari ini kita mau belajar satu tema yang tentunya bukan ini ya. Temanya adalah ketika kita melayani. Kemarin kita bicara tentang setia pada perkara yang kecil. Tetapi sekarang kita belajar tentang melayani bukan karena dilihat. Karena banyak orang yang mau melayani kalau terlihat ya, terekspos gitu ya. Saya ambil dari ayat Mas kita Matius 6 ayat yang pertama, bisa ditampilkan Matius 6 ayat yang pertama. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya juga flu rupanya ya, 2-3 hari ini ya. Flu juga karena cuaca mungkin ya. Kayaknya banyak juga di antara kita yang flu juga ya. Sampai hidungnya luka ya. Saking seringnya sisi ya. Nah, ini dari Matius 6 ayat yang pertama. Kita akan dasari firman Tuhan ini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Amin. Jadi simple, jelas, padat gitu ya. Tuhan Yesus bilang ini bagian dari khotbah di bukit Matius 5 sampai Matius 7. Nah, ini Matius 6. Ingat ya, kalau kamu melakukan itu semua supaya dilihat orang, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Dan yang menarik, setelah Tuhan Yesus bicara hal ini, kemudian Tuhan Yesus bicara tentang beberapa hal lain, tapi semua terkait dengan ayat ini. Coba kita maju di ayat 4, Matius 6 ayat 4. Setelah bicara ini, Tuhan Yesus bicara sedekah. Dan setelah itu Tuhan berkata, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan bilang, kalau kita mau beri sedekah, hendaklah memberikannya dengan tersembunyi. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan lihat, kan gitu ya. Ini ayatnya. Kesimpulannya, hendaklah kasih sedekah itu tersembunyi. Ayat yang kelima juga bicara hal yang sama, tapi konteksnya doa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi mereka sudah dapat upahnya karena mereka melakukan itu supaya dilihat orang, gitu ya. Jadi bicara tentang sedekah, bicara tentang doa, itu kaitannya sama, yaitu jangan sampai dilihat orang. Bahkan dikatakan tersembunyi. Kalau yang doa, bahkan Tuhan bilang apa? Kalau mau doa masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Jadi terkesan kita nggak boleh menampilkan kegiatan rohani kita. Dan ini juga tertulis di dalam ayat 16 tentang puasa, ya toh. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat
upahnya. Jadi sekali lagi, dari doa, sedekah, puasa, dan saya yakin dalam semua konteks jangan kita menunjukkan, bahkan dikatakan harus sembunyi, delik. Tapi ini seakan-akan bertolak belakang dengan Matius 5 ayat 16. Kita baca Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kelihatannya bertolak belakang ya. Matius 5, Tuhan Yesus sendiri bilang, biarlah semua orang melihat. Tapi dalam Matius 6 Tuhan bilang apa? Lakukan dengan tersembunyi. Loh, nah terus yang bener sing di gitu ya. Ingat, dalam konteks ini jangan lupakan ayat selanjutnya. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Jadi konteks kita, tanda kutip, show off. Konteks kita menunjukkan itu supaya Bapa dimuliakan. Tapi konteks puasa, bersedekah, doa yang tadi kita baca, konteksnya apa? Konteksnya adalah mereka mau menunjukkan bahwa mereka ini alim. Ini loh, saya berdoa di pinggir-pinggir jalan, saya berdoa di perempatan jalan yang ramai, semua orang lihat. Ini loh, saya kasih sedekah, semua harus lihat. Ya. Ini loh, saya mau puasa, makanya mukanya jadi lemes, ya toh? Atau wajahnya sedih gitu ya. Waduh, kenapa puasa ya? Enggak, cuma nggak punya duit aja. Kadang-kadang kita pengen kita dilihat supaya kita yang dapat kemuliaan. Jadi problemnya bukan masalah dilihat atau tidak dilihat, tapi problem hati. Untuk apa sih kamu show off itu? Jangan terus nanti habis ini Pak Budi, ya udah Pak Pendeta, mulai besok kalau saya WL saya ngumpet di situ aja. Ya, yang penting suara saya kan kedengeran Pak Pendeta. Ya, saya tak beli di belakang sini di kolam baptisan ya toh. Tak beli nyanyi ning kono ya toh. Ya, karena firman Tuhan bilang harus tersembunyi. Bukan itu. Tapi ketika Pak Budi ada di tempat ini, pertanyaannya apa yang mau dia tampilkan? Kemuliaanku atau kemuliaan Bapa? Amin. Ya toh? Ketika kita ke gereja juga sama. Saya pernah bilang bahwa Anda ke gereja itu konteksnya sama dengan yang pelayanan. Amin. Ketika Anda ke gereja, saya maaf ya, bukan saya menyinggung, tetapi maksud saya gini, kalau ada baju yang bagus, kenapa pakai baju yang jelek? Ya toh? Pertanyaannya kan gitu, kenapa? Kalau Anda bilang, wah saya tidak mau pamer, nanti dikira saya bajunya bagus, oke, boleh, cukup, ya toh? Tapi kita juga harus mengerti bahwa kita datang ke gereja itu membawa nama Tuhan. Saya pernah dengar satu kesaksian, ada orang tertarik ke gereja, mau datang ke gereja, tahu kenapa? Delok wong mangkat gereja iki klambine. Loh benar, serius, saya pernah dengar ya, saya pernah dengar. Jadi dia rumahnya tuh di sebelah gereja. Dan setiap ada ibadah dia ngingatin, kok orang-orang ke gereja itu bajunya bagus, bagus. Betul ya? Jadi artinya rupanya dengan pakaian kita yang baik, pakaian kita yang genah, pakaian kita yang bagus, ternyata bisa memuliakan Tuhan. Bisa, tapi bisa juga buat pamer. Jadi masalahnya adalah di hati. Apakah hatimu itu mau menunjukkan siapa aku atau mau menunjukkan siapa Tuhan? Ya. Ketika datang ke gereja, ya yuk kita berikan yang terbaik. Bukan hanya suara kita, tetapi pakaian kita, ya, sepatu kita yang terbaik. Kalau perlu Sabtu disikat dulu. Kenapa kok sepatunya disemir, disikat? Oh, karena besok saya mau pakai ke
gereja ya. Loh, ya kan? Setuju ya? Setuju. Kenapa? Karena kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita datang di sini anak-anak Tuhan. Bayang no, anak Tuhan mangkat nganggo sandal jepit. Saya tidak menyinggung Anda yang memang punyanya sandal jepit, enggak apa-apa. Kalau memang di rumah adanya sandal jepit, pakai, datang ke gereja. Kalau Anda punyanya cuman celana sobek-sobek ya, dan memang hanya itu, datang ke gereja pakai itu, nggak apa-apa. Kalau punyanya cuma kaos Pak Pendeta, belakangnya ada tulisannya coblos nomor 2. Nah kalau cuma punya kaos itu, saya mau bilang datang ke gereja, nggak masalah, betul. Tapi nek ning jero omah ono klambi sing luwih apik, lho why not? Ya tuh. Lah wong diundang pernikahannya Febri aja, klambi terbaik. Kalau perlu pergi ke mall sik tuku klambi ya toh. Bahkan besok acaranya Febri sehari sebelumnya kerimbat dulu. Ya toh, nyalon dulu ya toh, digawe sanggul sing setengah meter ya kan, karena Febri mau nikah, bayangin ya toh. Tapi kok kalau ke gereja bau tidur cekut-cek ya toh, ya mandinya mandi percik ya toh, bukan mandi selam ya, jadi cuman selesai ya. Ya, sementing ono abu-abu banyu ya, langsung berangkat. Apa begitu? Ingat, ketika kita mau berangkat ke gereja, kita dilihat orang loh. Ya, kita dilihat orang loh. Jadi nggak masalah kita dilihat orang. Kita berdoa, nggak masalah kita dilihat orang. Masalahnya adalah bagaimana dengan hatimu. Apakah hatimu mau menunjukkan siapa? Bahkan Tuhan bilang apa? Bersaksi. Bersaksi itu kan cerita, betul kan? Kadang-kadang kita malu cerita kalau diberkati Tuhan, ya kan, dapat warisan 300 miliar, ya kan, kelihatannya nanti sombong. Masalah sombong sama nggak sombong itu kelihatan, betul? Kita tahu loh orang ini sombong sama enggak itu kelihatan, ya kan? Ya kalau memang tidak sombong, ya pasti orang akan tahu bahwa engkau tidak sedang show off, engkau sedang meninggikan nama Tuhan, ya. Itu yang pertama. Jadi bukan masalah tersembunyi atau tidak, tetapi bicara masalah hati. Yang kedua, ternyata yang namanya pelayanan itu dapat upah, Bapak Ibu. Lu jelas firman Tuhannya, ya kan? Kalau kita berdoa supaya dilihat orang, Tuhan bilang apa? Dia tidak akan dapat upahnya, karena dia sudah dapat. Dia sudah dapat pujian dari mana? Dari orang-orang sekitar. Jadi rupanya pelayanan apapun, hatimu baik atau tidak baik, pasti ada upah. Masalahnya upah itu ada dua, datang dari Bapa sama datang yang bukan dari Bapa. Betul ya? Kalau engkau doanya bengok-bengok dilihat orang, Tuhan bilang, oh dia sudah dapat upahnya. Apa upahnya? Dari dunia. Oh, jangan dikira upah dari dunia itu selalu enak. Betul ya? Berarti yang mungkin kalau bahasanya Mas Firman itu omnipresent, ya toh? Nang dindi ono, ya toh? Selasa ada, ya toh? Panitia ada, KPK ada, ya toh? Minggu pagi ada, minggu sore ada. Wah, ini omnipresent gitu. Di mana-mana muncul gitu. Loh, saya mau tanya, apakah selalu yang merespon berarti positif? Enggak. Loh, sama halnya kalau ada mau show off, jadi WL sebutin ketok, wah luar biasa, saya yang hebat. Maaf ya, belum tentu. Mungkin ada yang memujimu, tapi mungkin juga ada yang mencacimu. Betul ya? Jadi buat apa kita bergantung sama pujian manusia? Betul enggak? Tapi yang menarik Tuhan bilang, kalau engkau lakukan itu dengan tersembunyi, engkau lakukan itu dengan hati yang benar, Tuhan akan kasih upah. Ya? Apa upahnya? Paling tidak ada dua yang saya temukan. Yang pertama adalah upah kehidupan yang kekal.
Barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Yesus Kristus, buktinya apa? Kita akan melakukan segala perintahnya, termasuk betulin hati ketika pelayanan, termasuk betulin hati ketika kita mau berangkat ke gereja, termasuk itu perintah Tuhan. Kalau kamu lakukan itu, kamu lakukan dengan tersembunyi, hatimu benar, maka Bapa akan berikan upah. Karena kita termasuk orang-orang yang mengasihi Kristus. Karena kita melakukan perintahnya Kristus. Kalau kita melakukan perintah Kristus, Tuhan bilang apa? Maka dia disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi yang pertama, upahnya adalah kehidupan yang kekal. Percuma kalau kau bilang, oh aku percaya. Ya percaya. Bukankah Yohanes 3:16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tapi percaya yang kayak apa? Kalau percaya cuma di lagu, percaya cuma di mulut, tapi apa yang Tuhan perintahkan tidak pernah dilakukan, malah dilanggar. Suami kasihlah istrimu, dilanggar? Dilanggar. Istri tunduk kepada suami, dilanggar? Haleluya, dilanggar. Anak-anak hormati orang tuamu. Halo anak-anak, melanggar nggak? Enggak ya? Wih, luar biasa ya. Anak-anak harus hormat sama orang tua, ya toh? Jangan dilanggar, ya toh? Ketika kau melanggar semuanya dan kau nyanyi di gereja, aku percaya kepadamu Tuhan, percaya sama Tuhan, harus ada tindakan yang nyata. Lakukan segala perintah. Betul ya? Kayak anak-anak muda zaman sekarang itu kan, aduh, saya pernah dengar lagunya, saya lupa lagunya judulnya apa gitu ya. Tapi intinya kata-katanya tuh gini. Mungkin anak-anak muda tahu ini lagu baru. Ya, aku mulai pakai baju hitam karena kau suka baju hitam. Ya kalau nggak salah ya, lagunya apa itu? Ya. Aku mulai membaca buku kesukaanmu, ya kan? Karena kamu suka buku itu. Jadi kalau kita cinta sama pasangan kita cinta sama kekasih hati kita suka pedes. Mungkin Putri ini suka pedes, mungkin ya. Putri ini suka pedes. Cuman karena Pak Tri ini sayang sama Putri, mungkin dulu pacaran juga nyarinya yang sambal geprek ya. Wah, walaupun pulang habis wakuncar, Pak Tri murus-murus itu. Nggak biasa makan pedas, tapi karena yang dikasih menyukai makanan itu ya sudah, betul nggak? Halo, betul ya? Makanya itu pria-pria ini sebetulnya kita ini yang jelas mengasihi para pasangan kita. Setuju bapak-bapak? Setuju Pak Budi? Setuju. Kenapa? Kita sering tanya, mau makan apa Beb? Ya, cuman perempuan yang kurang paham. Jawabannya mesti terserah. Loh, padahal kita mau apa yang engkau mau, is okay. Kamu mau apa koin yang dicopot modot-modot, mangkat, ya toh? Jenenge apa ki, Bu? Wis mbuh ya toh? Koin dicopot modot-modot. Walah, aneh-aneh ya toh, berangkat ya toh. Mau minuman yang ono isine bunder-bunder hitam yang mengingatkan pada kambing, wah mau, ya sudah beli ya, walaupun dalam hati ini tenara itu. Betul ya? Kenapa? Karena kita sayang, betul ya? Karena kita sayang dengan dia, kita melakukan apa yang dia mau. Lah pertanyaannya, dengan Kristus gitu ndak? Apa hanya dengan pacarnya saja? Apa hanya dengan istrinya saja? Bagus kalau Pak Beni lakukan itu kepada istrinya, bagus. Ya toh? Istrinya di rumah sambil gendong sopo lali ya Davin ya toh, sambil gendong Davin. Pak selalu pijet kesel gendong ya toh, pijet
Mangkat, sesuk kita ke Alegria pijet. Wah, ya kan? Kenapa? Karena sayang dengan istri. Apa yang dia mau, kalau bisa dia akan penuhi. Betul ya? Hal yang sama dengan Tuhan. Kalau kamu bengak-bengok percaya, ya toh, tetapi tidak pernah menata hati, tetap pelayanan sing penting ketok, sing penting semua orang mengakui kehebatanku. Maaf. Kira-kira dapat upah enggak? Ya upahnya pasti bukan kehidupan yang kekal, ya toh? Upahnya bukan kehidupan yang kekal. Karena dari situ kita bisa ambil kesimpulan sebetulnya engkau tidak cinta Yesus. Yang kedua, upahnya yang bisa jadi, yang pertama adalah upah kehidupan yang kekal. Yang kedua adalah upah dengan hidup penuh damai sejahtera. Saya ingat kata-katanya, kalau nggak salah Bob Sadino ya. Dia bilang begini, salah satu kegagalan terbesar saya adalah berusaha menyukakan semua orang. Ya. Kita nggak akan bisa menyukakan semua orang. Dan kalau kita berusaha, makin berusaha, maaf, makin tidak akan ada damai sejahtera. Kalau Bu Harti misalnya nih, contoh tadi kan yang pertama Bu Harti ya. Bu Harti sudah omnipresent, semua ada ya. Mulai dari panitia apa wae mesti ono Bu Harti ya, wih luar biasa. Ya panitia lomba makan kerupuk kayaknya Bu Harti masuk. Ya, semua masuk. Tapi begitu ada orang ngomong negatif, kalau Bu Harti hanya menunggu pujian orang, bisa nggak tidur loh, ya. Pak Marno ngomong negatif sidik itu kurang turu gitu. Babon, salahku yo kok Pak Pendeta, kok Pak Marno ngomong ngono. Kenapa? Yang ditunggu pujian orang lain, betul ya? Hidup pun tidak akan damai sejahtera. Kenapa? Selamanya engkau tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Saya di sini juga nggak bisa menyenangkan semua orang. Di sini ada nggak yang nggak suka sama saya? Mungkin ada. Ya tidak apa-apa, itu ngopo ya tuh. Ya memang itulah hidup. Betul ya? Nah, Jokowi aja sampai sekarang belum selesai urusan ijazahnya tuh. Ya bulet. Bu nanti kapan ya toh? Yang lain sudah ucal-ucalan rudal ya toh, Iran sama Israel sampai damai lagi. Ini urung barbar ya toh. Nggak tahu sih, saya nggak ngikuti, tapi terakhir sih masih ribet aja ya toh. Bayangin gitu ya, bayangkan. Apalagi model kayak kita ya. Kita sulit untuk menyenangkan semua orang. Pasti ada haters, pasti. Besok mau menikah sederhana, nikah sederhana aja Pak Pendeta. Loh, ada yang mendukung. Ada loh, nek aku ditakoni, yo pengen ku yo nikah sederhana wae lah, ya toh. Duitnya mending digo investasi atau beli rumah, ya kan? Karena menikah itu bukan akhir hidup, gitu. Menikah itu awal hidup, gitu. Bayangin, menikah selesai, utangnya oke, mumet gitu. Karena apa? Karena ngutang buat nikah kan ya ruwet, ya kan? Ya ruwet gitu ya. Menurut saya ya, tapi menurut dengan orang yang rapuh ya, menurut saya ruwet ya. Sehingga ketika ada yang pasangan tanya ke saya, Pak Pendeta, kami tuh pengen nikah sederhana. Saya langsung mantap. Nikah sih penting ngomong sah di hadapan Tuhan, sah di hadapan hukum. Lu bagaimanapun kita tinggal di dunia, ya kita tinggal di Indonesia. Kalau Anda tidak sah secara hukum yang ngawur, ya toh. Makanya saya bilang ke anak-anak muda yang mau menikah, habis pemberkatan nikah segera catatan sipil. Orang no acaranya nunda. Tahun ngarep gue orang niat. Gitu. Ya seperti lagunya Nia, ya toh. Apa? Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Tahu lagu itu namanya lagu niat ya. Kalau nggak hari ini minggu depan, kalau nggak minggu ini bulan depan, ini niat murah.
Bocah ini lagu yang aneh ya. Artinya apa loh? Kita yang penting itu pemberkatan di gereja. Sah, pemberkatan dihukum tanda kutip ya. Sah, selesai. Lah kalau masalah resepsi gimana Pak Pendeta? Monggo, nggak perlu dipaksakan. Saya mau tanya, kalau ada yang lakukan seperti itu, ono sing ngomongin di belakang. Ada, jangan dikira semua akan berpendapat seperti saya. Oh, kata Pak Pendeta itu bagus, maka pasti saya yakin semua bagus. Ora tentu. Sebelahmu mungkin ngomong mantu kok meneng-menengan rano kiriman nopo piye kok undangan nopo piye. Nah, betul ya? Pasti ada. Sekarang saya tanya diwalik. Nikah geden-geden, ya wow, sewa gedung yang diundang ribuan orang, luar biasa. Apakah semua orang puas? Enggak juga. Ada berita miring? Oh, pasti ada. Artinya apa? Podo wae, serasa mumet ngurusi menungso. Betul ya? Kalau pikiran kita pelayanan ini untuk menyenangkan orang atau untuk orang memuji kita, siap kecewa. Ya, siap kecewa. Loh, Bapak Ibu, majelis yang kita punya sekarang ini, ya, berarti Pak Parno dan Mas Purwoko, ini dari 2021 itu berjuangnya panjang kali lebar ya, dan maaf banyak yang Bapak Ibu tidak lihat ya, kita tahu kan kita masih bersengketa. Kira-kira yang maju siapa? Bukayun, boten ya. Sing maju apa? Mas Budi, boten. Sing maju apa? Majelis. Betul ya? Terus pulangnya jam berapa Mas Bro? Pulang dinas jam 6, itu rapat, itu ketemuan sama pihak sana dan lain sebagainya, sampai ke pengadilan pun ikut, betul ya? Lah mau dikira waktu ini turah-turah orang, ya toh? Tapi sekali lagi apa? Itu pelayanan, ya itu pelayanan. Makanya nih saya sudah share di grup link ya untuk Bapak Ibu ngisi. Ya, ngisi usulan calon majelis ya. Monggo yang bisa pakai link itu ditunjuk diisi ya. Nek ora iso di depan nanti pas pulang ada Sasa yang akan bantu yang isi manual ya. Nek iso pakai gadget lebih enak timbang uyelan, itu maksud saya gitu ya. Saya yakin yang generasi ya milenial kesini pasti sudah paham lah gadget ya. Tapi intinya kalau kita mau berkata bahwa hidup kita, pelayanan kita mau saya tunjukkan supaya orang memuji kita, supaya orang senang dengan kita. Maaf, hidupmu akan penuh dengan kekhawatiran. Tapi kalau kita mau benahi hati kita untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Maaf ya, saya tidak bilang hidupmu akan baik-baik saja. Hidupmu akan damai sejahtera. Apa beda nih? Daud itu pernah menulis, Tuhan adalah gembalaku. Kalaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu enak nggak di mata dunia? Nggak enak. Lembah kekelaman adalah lembah yang gelap, yang berbahaya, yang banyak ancaman bisa datang, mulai dari perompak, mulai dari binatang buas yang bisa membunuh Daud. Artinya nyawanya ada di ujung tanduk. Tapi Daud bilang apa? Aku damai sejahtera. Hidupmu mungkin nggak baik-baik saja. Ketika kau pelayanan dengan hati yang tulus, hanya untuk kemuliaan Tuhan, kata Pak Pendeta kan ada upah, yaitu damai sejahtera. Iyo. Nah, tapi kok saiki aku gaji ora ono UMR ya toh. Wis kerja pirang-pirang tahun ya ora muda-muda. Malah iki aku dengar ada efisiensi beberapa dipecat. Aduh, mulai pusing.
Ingat, upah dari Tuhan itu damai sejahtera. Bukan ekonomi yang bagus, bukan rumah yang mewah, bukan. Damai sejahtera itu apa sih? Hal yang kita perlukan untuk bisa menikmati. Ya. Saya pernah lewat satu jalan raya, lalu di satu taman ada dua orang tukang sapu, tahu ya tukang sapu ya, pagi-pagi mereka beli sapu dan rupanya habis sapu mereka duduk berdua dan makan sarapan mungkin ya, sarapan yang sudah mereka siapkan mungkin dari rumah, sarapan berdua dan ngobrol enak banget. Saya liatin, mungkin orang lain bilang orang susah, kerjanya nyapu jalan, tapi saya mau bilang mereka punya damai sejahtera. Betul ya? Tapi kita kadang-kadang makan di restoran mewah, perang di damai sejahtera. Ngomong jukuk daging belum nyampe, tangannya istri sudah kolesterol. Ya toh? Ini belum nyampe loh, ini belum nyampe ini ya, sendoknya belum nyampe ke daging, itu tangannya istri lebih cepat, ya toh? Kolesterol, ya toh? Ya, ini jantung, ayo ini gula nggak boleh, ya toh? Akhirnya makan di restoran mewah, pesennya tahu bacem, sambil grundel, ya toh? Ada damai sejahtera? Nggak ada. Yang ada tadi itu loh, dua orang nyapu jalan habis selesai kerja, nongkrong berdua sambil makan bekal mereka, ngobrol. Wah, enak karuan. Saya tidak tahu lauknya apa, tapi itu namanya damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita perlukan untuk kita bisa menikmati. Loh, menikmati apa? Apa saja. Ada orang yang sakit, yang bahkan harus kemo, yang bahkan badannya sudah hancur, tetapi dia tetap penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Sepenting aku sih rasa kayak kabeh. Oh, sekarang nggak boleh makan A, Bu. Sekarang nggak boleh makan B. Sekarang nggak boleh makan C. Bukannya mengeluh. Dia bilang apa? Ora apa-apa. Dulu sudah makan. Nah, ya kan? Loh, itu kata-kata orang yang penuh damai sejahtera, bukan kata-kata orang yang grundel. Aduh, aku nggak boleh makan daging lagi sekarang. Aku nggak boleh makan enak. Aku harus makan ini. Aduh, gimana nih? Nah, dia bilang, woi ora apa-apa. Dulu sudah. Bu, sekarang nggak boleh jalan jauh-jauh ya. Dengkulnya sudah ono karate. Ya, jadi kalau digini ya jadi tolong jaga kalau jalan pelan-pelan ya toh, kalau perlu berat badan dikurangi. Oh ya dong, pulang penuh damai sejahtera. Surapopo jenenge dengkul wis dipakai 70 tahun. Puji tuh, bener kan? Dengkul sudah dipakai 70 tahun. Ya ora ada masalah baru iki. Loh coba, Anda punya motor secanggih apapun, mobil secanggih apapun, 70 tahun bonggo, ora tau rusak, ora ono. Betul? Kita sudah pakai dengkul kita ada yang 40 tahun. Gigi saya ini sentet, untung giginya bukan otaknya. Ya, loh kan saya bersyukur ya. Giginya sentret, tapi saya mau belajar hidup dengan penuh damai sejahtera. Ya memang untungnya 30 tahun itu. Ya sentet ya ora apa-apa lah, wajar. Mas Firman sentet tok wis santai ya kan. Ya masih bisa bersyukur. Betul ya? Orang yang penuh dengan damai sejahtera, dia hidup itu santai. Ya. Wah, saya nggak senang sama kamu loh, pelayananmu katanya gini. Ya sudah, tidak apa-apa. Selama itu kritik membangun, dia akan ambil itu. Ya, itu. Ada yang ngomong, oh kalau nyanyi itu, oh Pak Yoyo itu kalau nyanyi mic-nya kurang deket. Itu, masuk nyanyi, ngomong ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya mic tuh gini. Lah kalau dikritik begitu, oh bagus. Puji Tuhan, saya mau membenahi pelayanan saya. Tapi sakit hati enggak? Ya enggak.
Ngapain sakit hati? Buat apa? Loh semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang saya juga dulu dikritik karena kadang-kadang saya khotbah itu nadanya banter sama alon, ya toh? Kadang banter, kadang alon. Nggak masalah nek alon orang krungu gitu ya. Jadi ya kadang-kadang ya ada masukannya saya begitu. Makanya sekarang ya wis lah, ini kita tatapno lambe gitu. Biar krungu gitu. Loh, itu kan kritik yang membangun. Loh enggak masalah. Betul ya? Kalau misalnya nih Mas Budi, maaf ini misalnya Mas Budi naik ke mimbar gitu terus ada masukan. Duh, pakaiannya Mas Budi itu terlalu ngejreng ya. Jadi dilihat tuh agak pas sama singer-singernya. Wah, ini masukan yang baik. Contoh, orang iki mau ora itu. Contoh, masukan yang baik. Besok lagi, kita pakai baju seragam apa ya? Biar enak dilihat. Betul? Lu jangan salah lu, PAW itu ono seragamnya lu. Ada dress code. Itu bayangkan bagaimana mereka pelayanan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh sampai kelambi dipikir no. Kenapa? Karena nek warnane bentrokan gitu kan, mungkin Pak Marno yang lihat silau gitu. Tapi kalau warnanya seragam, dipandang juga enak. Betul ya? Itu kritikan-kritikan yang dimasukkan di dalam PAW dan sama PAW dikontribusi. Oke, kita akan begini. Oke, kita akan begitu. Betul ya? Supaya apa? Pelayanan semakin baik. Tapi penuh damai sejahtera harus. Kenapa? Karena kita tidak sedang menyenangkan manusia, kita sedang menyenangkan Tuhan. Betul. Dan Tuhan senang itu apa? Kalau kita nurut, tidak berpikir, tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian. Ada lagunya ya? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, ya kan? Banyak di antara kita punya konsep pemikiran sendiri. Kalau Tuhan memang suruh hal yang lain, ya lakukan. Ini lakukan. Kita mau belajar dari satu tokoh sederhana aja. Sambil sebentar lagi waktunya habis ya. Satu tokoh sederhana yang saya melihat tokoh ini mungkin nggak semua orang kenal. Dan ditulisnya cuma sedikit. Dan saya mencari referensi di luar Alkitab juga tidak ada. Ya, dari catatan sejarah, dari tafsiran-tafsiran Yahudi nggak ada. Artinya ini tokoh ini cuma muncul sekali terus hilang. Tapi perannya besar sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah. Mari kita baca di dalam 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 10. Nama orang itu Hanani. Kalau saya bilang Nabi Samuel, semua pasti tahu. Tahu ya, Raja Daud, semua orang tahu ya kan. Cuman saya mau tanya, Hanani harus ngerti? Tonggomu Pak. Ya, Hanani 2 Tawarik 16 ayat 7 sampai 10 ya cuman di sini dia ditulis. Bahkan di kitab raja-raja dia nggak ditulis. Jadi Bapak Ibu, Tawarik ya atau Chronicle, Tawarik dengan raja-raja itu satu cermin sama. Ya, raja-raja menulis lebih dahulu, kemudian setelah pembuangan di Babel, Esra menulis Tawarik. Ya, Esra menulis Tawarik kembali disusun sama seperti di raja-raja. Maka dari itu jangan heran cerita yang ada di raja-raja kita jumpai juga cerita di Tawarik, gitu ya. Tapi yang menarik, Hanani itu hanya ditulis di Tawarik. Raja-raja nggak nulis nih orang. Ya, yang dia tulis adalah rajanya, namanya Raja Asa. Jadi ada raja namanya Raja Asa dan pada waktu itu nabinya namanya Hanani. Raja Asa kisahnya ditulis plek sama antara Tawarik dengan raja-raja, sama ditulisnya. Kisahnya juga sama, tapi tidak pernah sedikit pun menyinggung Hanani. Ya, jadi ini orang
misterius gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya ini satu hal yang menarik kalau kita mau belajar tentang hal ini pagi hari ini. Saya baca ya ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu nabi kalau zaman dulu ya, namanya pelihat, kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa, rajanya ngamuk karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saya kasih gambaran dulu. Jadi zaman itu Israel sudah terpecah. Ketika Salomo mati, kerajaan terbagi menjadi dua. Rehabeam di bagian selatan, yaitu Yahudi itu Yehuda, ya maaf. Yehuda dan Benyamin itu jadi satu kerajaan. Jadi kerajaan Yehuda, ya, dipimpin oleh anaknya Salomo, ya, anaknya Salomo. Namanya Rehabeam. Tapi bagian utara 10 suku lebih banyak, lebih kuat, itu dipimpin oleh Yerobeam. Nah, Yerobeam itu punya anak namanya Nadab. Anaknya ini, si Nadab ini dibantai oleh satu raja namanya Baesa. Ya, kemudian Baesa jadi raja Israel. Jadi Baesa ini naik tahta karena kudeta Baesa ini. Jadi terlihat bagaimana cara pikir dia, ya toh? Dia bantai Nadab dan dia jadi raja di Israel. Dan setelah itu Baesa ini mau menyerang Yehuda, yang pada waktu itu Yehuda dipimpin oleh Raja Asa. Nah, Raja Asa ini ketakutan. Karena dia ketakutan, kemudian dia kontak temennya Raja Aram, ya, namanya Ben Hadad. Jadi kalau kita lihat peta, di bawah itu Yehuda, tengah itu Israel, atas itu Raja Aram. Ya, dari sini dia ngontak atas, minta bantuan Raja Aram, dan kemudian Raja Aram membantu. Jadi Raja Aram menyerang dari utara, sehingga ini nggak bisa menyerang ke selatan, dia harus balik ke utara untuk menangani musuh yang ada dari utara. Nah, tapi masalahnya si Asa itu bagaimana dia mau membeli, tanda kutip ya, kesetiaan Raja Aram. Ngapain Aram mau-maunya membela Asa? Pertanyaan itu kan, rupanya dikasih sogokan. Kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, sogokannya apa? Emas dan perak dari bait Allah. Jadi Raja Asa itu rupanya ada duit, mau nyogok Raja Aram untuk membela dia, karena dia takut sama Raja Baesa. Kemudian dia ambil emas-emas yang ada di bait Allah. Ingat, Salomo membangun bait Allah full emas, semuanya dilapisi emas. Bayangin seperti apa mewahnya. Dan dia ambil itu dan dia persembahkan ke Raja Aram. Nah, inilah yang kemudian diperingatkan, bahkan dikutuk oleh Tuhan. Dan Tuhan pakai yang namanya Hanani. Nabi ini, pelihat ini datang ke Raja Asa dan bilang, apa yang kamu perbuat itu tidak benar. Kamu itu punya Tuhan, ngapain sampai ngambilin emas dan perabotannya bait Allah untuk Raja Aram? Ngapain? Kita punya Tuhan, kita punya Tuhan yang besar.
Ngapain kok saking takutnya semua diambil, semua dikuras, kasihkan Raja Aram? Ngapain? Lupakah engkau dengan kisah Ethiopia? Di dalam 2 Tawarikh 14 ditulis tentang kisah Ethiopia. Jadi Raja Asa itu rupanya dulunya baik. Raja Asa ini, dia menghancurkan kuil-kuil sesembahan selain Yahweh, semua dihabisin, semua dibersihkan. Dan tidak hanya itu, ketika dia diserang oleh kerajaan Ethiopia, tentaranya dia hanya 580.000 tentara. Sedangkan Ethiopia yang datang menyerang dia itu lebih dari 1 juta. Dia cuma 580.000. Tentara yang datang lebih dari 1 juta orang. Ini perang gede. Tapi yang jadi masalah, hitung-hitungan matematikanya menang Solo. Ethiopia. Ini masalahnya ya. Hitung-hitungan matematikanya itu menang Ethiopia. Tapi yang menarik, Raja Asa minta bantuan Tuhan. Dan Tuhan membantu Ethiopia kalah. Maksud Asa mengingatkan, kamu sudah lupa. Dulu Tuhan pernah bantu. Kenapa sekarang kamu takut sampai harus nyogok Raja Aram? Tuh, ngapain? Apalagi nyogoknya pakai duit kas gereja, kan gitu. Lah kan emas dan perak punyanya Bait Allah, kan gitu ya. Apalagi nyogoknya pakai kas gereja, ngapain? Itu malu-maluin nama Tuhan. Iya kan? Seakan-akan Tuhan yang nyogok gitu ya. Loh bener kan? Kalau saya misalnya nyogok pendirian IMB, kita nyogok, gitu. Nyogok pakai uang kas gereja, gitu. Lah kira-kira si disogok ya, wah gereja nyogok aku, gitu. Gereja aja minta tolong saya, Allahnya Budi minta tolong saya, tanda tangan. Waduh, ngisi nih Gusti Allah, betul nggak? Bayangin ketika Raja Asa datang dengan perabotannya Bait Allah, apa kata Raja Aram? Yahweh aja minta tolong saya, Yahweh aja minta tolong. Itu memalukan nama Tuhan. Makanya Asa disuruh Tuhan sampaikan kebenaran ini. Tapi yang menarik, apa yang didapat oleh Asa? Apa yang didapat oleh Hanani? Hanani bukannya dihargai, bukannya dibilang terima kasih, sudah diingatkan, dan Hanani dimasukkan ke dalam penjara. Dan selesai cerita Hanani, tidak disinggung lagi, dimanapun saya cari tidak ketemu. Coba bayangkan, ketika dulu Raja Asa ini dia pro Yahweh, betul ya? Dia membuang semua sesembahan selain Tuhan. Semuanya dibersihkan. Bahkan neneknya dipecat karena neneknya membangun kuil. Ya. Wah, berarti ini raja baik. Kalau raja yang baik, raja yang pro Yahweh, pasti dia juga menghargai Hanani. Betul? Contoh, Saul. Saul itu walaupun dablek, tapi dia takut sama Tuhan. Makanya dia takut sama Samuel. Betul ya? Karena Samuel nabi Tuhan. Ya, paham ya? Jadi orang yang takut dengan Tuhan, indikasi sederhananya adalah dia juga akan menghargai hamba Tuhan. Jadi saya yakin ketika Asa masih benar, Asa masih berpegang teguh kepada Tuhan, ketika dia diserang sama Ethiopia, dia minta tolong sama Tuhan, saya yakin hubungan dia dengan Hanani baik. Ya, mungkin Hanani pergi ke istananya, ngobrol tentang firman Tuhan, ya kan? Mungkin Hanani adalah guru spiritualnya Raja Asa, betul ya? Kalau Raja Asa ulang tahun, yang doa Pak Hanani, kan gitu ya? Loh kan masih CS, gitu ya? Masih CS, ya kan? Kalau kayak pemimpin kita kan, loh kalau masih CS kan ya Pak Jokowi mantu yang jadi saksi ya tokoh agama tertentu, ya kelihatan toh, nggak mungkin yang jadi saksi pendeta Gilbert Lumoindong, nggak mungkin lah ya.
Gak mungkin ya kan. Loh karena apa ya? Karena agamanya beda kan gitu, sederhana aja. Artinya kalau Raja Asa ini, wah dia menyembah Yahweh, maka pasti hubungan Asa dengan Hanani ini dekat. Hanani mungkin sering ke rumahnya. Kalau Raja Asa lagi ada pertemuan, Hanani diundang, ya kan? Ketika Asa sedang sedih dengan kekhawatiran, Hanani yang menguatkan. Saya yakin kedua orang ini punya hubungan yang dekat. Tetapi begitu Asa mulai belok, mulai meninggalkan, ini satu tantangan berat buat Hanani. Nggak gampang loh. Contoh saya ya, kalau saya ngingetin orang yang saya nggak pernah kenal, gampang. Saya ngingetin orang yang barusan saya kenal, gampang. Betul nggak? Gampang. Kenapa loh? Ya, bro, nggak boleh begitu. Kamu salah di hadapan Tuhan. Tapi coba dengan orang yang sudah dekat dengan kita, sering makan bareng, dolan bareng, kita butuh, dia juga ada untuk kita. Terus kita disuruh Tuhan ingatkan. Loh itu nggak gampang, nggak gampang, ya. Kalau saya suruh ngingetin orang yang nggak pengen jalan, gampang, ya gampang ya. Tapi kalau kita mengingatkan orang yang dekat dengan kita, itu berat. Bahkan kita tahu risikonya. Saya mau tanya, sakit hati terbesar itu biasanya diberikan kepada orang yang jauh dari kita atau orang yang dekat? Ya, dekat ya. Kalau Bu Harti diomongi tonggone ning Boyolali ya ora apa-apa. Karena apa ya, ketemunya ya setahun sekali. Nggak masalah, kenal sih, wong iki kenal ya, cuman ya sekedar kenal. Coba bayangkan yang ngomong seperti itu Pak Marno, yang ngomong adalah Mas Gun. Aduh, kita tuh rekan sepelayanan, sama-sama majelis Pak Pendeta. Kok iso lambene kaya ngono ya Allah. Betul ya? Jadi sakit hati terbesar adalah ketika kritikan itu, atau mungkin nggak cuma kritikan, kalau saya bilang Hanani ini, ya teguran itu datang dari orang yang dekat. Waduh, sakit sekali. Makanya nggak heran ayat 10 berkata, maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Karena mereka sudah dekat. Mereka sudah dekat. Ya. Memberitahu, menegur dengan tegas seperti itu nggak enak. Tapi yang menarik, Hanani tetap lakukan itu. Kalau dia mau mencari muka di hadapan raja, gampang. Cukup tidak omong. Dan pasti Hanani punya alasan. Kalau saya nggak ngomong, pasti Tuhan suruh orang lain ngomong. Betul nggak? Loh, bener nggak? Ya. Jangan dipikir kalau saya nggak mau pasti nggak ada kebaktian besok minggu. Cari sopo. Ya, jenengan lagi lu gitu. Oh, Pak Eko, santai bro. Pasti Tuhan akan kirim orang lain. Saya percaya itu. Ya toh? Jadi kalau Pak Samuel besok Minggu khotbah, Sabtunya batuk, panas, pilek, abruk, piye? Minggune isi khotbah sapa? Ora usah kuwatir. Pasti Tuhan sudah siapkan orang lain. Hanani bisa ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan, mosok aku konco kental Tuhan. Ora enak lah. Liyane wae. Bisa begitu? Bisa. Maksudnya Hanani bisa begitu? Bisa. Tetapi Hanani tidak mau. Dia tahu fungsinya adalah nabi. Fungsinya adalah penyampai kebenaran. Pahit, manis dia harus sampaikan. Dan ketika dia sampaikan itu, dia masuk penjara. Tapi saya terlalu yakin, satu, dia dapat upah hidup yang kekal. Dua, meskipun di penjara, ada damai sejahtera. Kenapa?
Karena dia lakukan itu dengan hati yang benar. Bukan untuk menusuk temannya dari belakang, bukan untuk jelekin Raja Asa, tetapi memang Tuhan yang suruh. Ayo kita pelayanan tidak memandang dilihat atau tidak. Siapkan hati kita. Yang perlu dimuliakan adalah Tuhan. Dimanapun engkau pelayanan, jadi majelis, jadi ketua KPK, ketua Peldia, betul ya? Ketua Genji, ya, penasehat yang ajaib untuk Genji, ada loh, ya, Pak Andre, penasehat ajaib untuk Genji, ya toh? Ingat, ini semua tugas yang diberikan Tuhan. Lakukan bukan supaya kita hebat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maka kita akan menerima upah dari Tuhan. Amin.